CEO pertama kali pergi ke pusat perbelanjaan untuk inspeksi kerja. Dia yang memiliki obsesi kebersihan. Tidak peduli kemana, dia harus menggunakan lap sebagai alas. Dan semua karyawan di pusat perbelanjaan juga segera berdiri untuk menyambut CEO. Tapi tiba-tiba di sudut muncul seorang anak laki-laki yang memeluknya. "Kamu adalah ayah. Apa kamu memanggilku? Bukankah ibu mengatakan padamu untuk tidak berlari-lari?" "Saya tidak berlari-lari. Saya datang untuk mencari ayah. Jangan bicara sembarangan." "Maaf, CEO. Anak kecil, salah mengenali orang. Kamu pergi, saya tidak salah mengenali." Sebelum anak itu selesai berbicara, wanita itu segera menutup mulutnya. Kemudian dia menarik anaknya dan bersiap untuk pergi. Tapi CEO melihat ada yang tidak beres. Dia segera menarik wanita itu ke pelukannya. Pada saat wanita itu menoleh, Xiaoyan menonton drama. CEO mengenali dia adalah orang yang dia temui 5 tahun lalu. Seseorang yang pernah bertemu dengannya. Tapi ketika CEO membicarakan kejadian di masa lalu, Xiao Bao menonton drama. Satu kali menolak keras. Dikatakan bahwa direktur utama salah mengenali orang. Setelah mengatakannya, dia cepat-cepat pergi membawa anak itu. Tapi melihat wajah wanita itu yang panik, Xiao Bao menonton pertunjukan. Direktur utama yang sudah berpengalaman di pasar melihatnya dengan segera. Langsung menyadari ada yang tidak beres. "Apakah kamu mengakui?" Xiao Bao menonton pertunjukan. "Saya sudah bilang, saya tidak mengenalmu." "Tali." Xiao Bao menonton pertunjukan. "Anak ini bukan anakku, kan?" Xiao Bao. Pertunjukan panggung Xiao Gong. "Direktur utama, meskipun kamu ingin anak sampai gila, kamu tetap tidak bisa merebut anak orang lain, kan? Anak ini sangat mirip dengan saya. Kamu masih berani bilang dia bukan anak saya. Di mana miripnya? Saya rasa mata direktur utama bermasalah. Saya lihat kamu keras kepala menyangkal kebenaran. Tidak akan menyerah sampai terbukti bersalah. Saya sekarang akan membawanya untuk tes DNA. Kamu berani bicara tentang tes DNA?" Wanita itu terdiam tidak bisa menjawab. Karena 5 tahun yang lalu, ayah wanita itu demi kontrak bisnis senilai 50 juta. Bahkan rela melakukan hal buruk terhadap putri kandungnya sendiri. "Ibuku saat masih ada adalah alatmu untuk menghasilkan uang. Sekarang ibuku sudah pergi. Apakah kau bahkan tidak mau membiarkanku pergi? Apakah kau masih manusia? Anak nakal, tutup mulutmu. Jangan bicara hal yang tidak berguna. Wanita hanya bisa menghasilkan uang untukku. Lalu bisa melakukan apa lagi? Aku memperingatkanmu. Layani aku dengan baik. Jika Direktur Chen tidak senang, tidak puas dan marah, maka bunuh dirimu." Setelah itu, ayah berbalik dan pergi. Sementara itu, wanita yang tertinggal di ruangan juga tidak bisa bergerak. Pada saat yang kritis ini, wanita itu berhasil mengatasi rasa takut dan melarikan diri. Akibatnya, dia secara tidak sengaja masuk ke ruang direktur utama. Sejak saat itu, keduanya memiliki keterkaitan. Beberapa bulan berlalu, wanita itu juga karena kejadian tidak terduga, melahirkan 4 bayi kembar di rumah sakit sendirian. Selama bertahun-tahun ini, dia semakin susah payah membesarkan anak-anaknya dengan penuh kesulitan. Tidak hanya bekerja sebagai petugas kebersihan di mal. Setiap kali ada waktu, dia juga akan secara sukarela pergi membantu di panti jompo. Namun, takdir memang begitu aneh. Direktur utama yang tinggal di panti jompo, nenek sangat menyukai wanita. Nenek bilang tentang cucuku yang itu. "Aduh, dia memang tinggi, tampan, dan kaya." Kau anggap saja memenuhi keinginan nenek. Ayo, temui dia. Jika kau merasa tidak suka padanya, nenek tidak akan membahas hal ini lagi. Baiklah, dengan begitu, wanita itu mencoba menghibur orang tua. Maka, dia pun pergi ke tempat perjodohan. Dan CEO setelah bertemu wanita itu, dia tidak merasa aneh. Justru dia membawa tes DNA, yang diletakkan di depan wanita itu. Wanita menyadari bahwa ini tidak bisa disembunyikan. Untuk dapat menjaga anak-anak lainnya, dia terpaksa mengakui, "Meskipun kau adalah ayah biologis Dabao, lalu, apa artinya? Orang yang melahirkannya dan membesarkannya adalah aku. Apa hakmu merebut anakku? Hanya karena dalam beberapa menit itu. Apakah itu anak yang disumbangkan? Jika seperti itu, anak itu saya yang beli." Beberapa menit, mengapa saya ingat hari itu? Malam itu kamu memohon padaku sepanjang malam, dan terus berkata ingin. Diamlah.
Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Apa maksudmu? Saya memperingatkanmu. Posisi di keluarga besar Fu. Jangan bermimpi tentang itu. Dan Dabao juga darah keluarga Fu. Saya juga harus membawanya pergi. Kamu benar-benar GR. Saya tidak akan mengambil uangmu. Apalagi ingin menikah ke keluarga Fu. Hanya saja saya mohon, biarkan saya dan Dabao. Kami jamin tidak akan muncul dalam hidupmu. Jika kamu tidak ingin melihat kami juga bisa meninggalkan kota ini. Tidak, Dabao adalah anak saya. Saya harus membawanya pergi. Bapak Fu, saya mohon, jangan berebut Dabao denganku. Dabao adalah anak saya. Saya selalu bersamanya. Saya tidak bisa tanpa dia. Tolong, Bapak Fu, jika kamu tidak ingin kehilangan anakmu, saya mengizinkanmu masuk ke rumah Fu sebagai pengasuh. Mengurus Dabao. Sen Dabao akan membayar uang sekolah bulan depan besok. Apakah uang ibumu sudah cukup? Sen Dabao, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Ibuku tidak mengizinkan aku untuk bergaul denganmu. Anak yang sopan berbicara. Ibumu hanyalah seorang pekerja yang payah. Kenapa berpura-pura? Aku bahkan tidak ingin bermain dengan orang miskin sepertimu. Bahkan tidak mampu membeli baju renang baru. Jangan datang ke sini untuk les renang lagi. Pergi dan serang dia sedikit saja. Jangan sekali-kali kau berkata buruk tentang ibuku. Coba katakan sekali lagi. Sen Jiabao, kamu sedang melakukan apa? Kenapa mengganggu pelatih Lee Sin-se? Saya tidak mengganggu kamu. Jelas itu dia. Apakah kamu tahu siapa ayah Lee Sin-se? Dia adalah anggota VIP di kolam renang kami. Biaya keanggotaan 50.000, bilang bayar. Tentu saja bukan untuk orang yang seperti kamu dengan ibu yang ada. Anak yang tidak dibesarkan oleh ayah tidak bisa dibandingkan. Jika kamu masih ingin belajar di sini, ya Jada, segera minta maaf kepada Lee Sin-se. Pelatih, saya tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Ya Jada. Oh, saya ingat sekarang. Biaya sekolah bulan depan belum dibayar oleh ibumu, kan? Yaau, kalau begitu, mulai besok, kamu tidak perlu datang ke kelas lagi. Lee Sin-se, cepatlah jelaskan kepada keluargamu. Sen Dabao, saya harus menjelaskan apa? Kenapa kamu tidak berbicara lagi? Jadi bisu lagi. Ayahku hanya perlu satu kata, dan bisa membuat ibumu pergi dari sini. Saat itu kalian hanya bisa mengemis di jalan. Tidak boleh kamu menyebut ibuku. Apakah kamu masih berani mendekat, ayah? Berani sekali kamu menyentuh anak Ligang. Sen Dabao harus meminta maaf kepada saya. Jika tidak, saya tidak akan datang lagi ke kelas renang di sini. Anak kecil bodoh. Kamu tidak bisa bicara, kan? Di mana pemimpin pusat kalian? Panggil pemimpin pusat kalian ke sini. Ah, Li Zong. Li Zong, kenapa Anda tidak memberitahu saat Anda datang? Saya bisa menjemput Anda secara pribadi, bukan? Lihatlah, Anda tiba-tiba memberikan kami uang iuran sebesar 50.000 yuan. Anda tenang saja. Anak Anda serahkan kepada kami. Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Apa yang harus saya khawatirkan? Anakku di kolam renang. Dikerja oleh bocah bau ini. Iya. Anda masih menyuruh saya untuk tenang. Apa yang bisa saya tenangkan? Anda adalah orang yang selalu terlambat membayar uang sekolah, Sen Dabao. Jika ibumu tidak bisa membayar uang sekolah, sebaiknya bawa kamu pulang lebih awal. Apa jenis orang ini? Melahirkan anak yang seperti ini. Apakah Anda tahu apa itu berenang? Orang tuamu membawamu ke sini untuk belajar, bukan untuk mengganggu teman-temanmu yang lain. Sen Dabao tidak memiliki ayah. Ibunya setiap hari sibuk bekerja. Tidak ada waktu untuk mengurusnya. Dia adalah anak liar yang tidak ada yang mau. Saya sudah bilang, kenapa dia begitu tidak mengerti? Ternyata dia adalah bocah bau yang tidak diinginkan. Sudahlah, saya juga tidak ingin orang berbicara tentang saya. Berurusan dengan seorang bocah kecil ini. Kami di Fuji Group sangat sibuk. Saya masih harus rapat sore ini. Kamu, binatang kecil, segera minta maaf kepada anak saya. Saya bukan anak liar. Saya adalah anak dari ayah dan ibu yang sah. Saya tidak akan minta maaf. Tidak akan minta maaf. Kamu, baiklah. Kalau begitu, jangan salahkan saya jika saya jadi tidak sopan. Saya ingin lihat, kamu mau tidak sopan seperti apa? Ayah, Dabao, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Jika mereka mengganggumu, ayah pasti akan membuat mereka menanggung akibatnya. Anak kecil, kamu benar-benar berani berbicara seperti itu. Saya adalah orang dari Fuji Group. Di pasar ini, semua hal di sini berada di bawah kendali saya.
Tidak ada orang yang akan berbicara dengan saya seperti kamu. Dengan cara seperti ini, siapa kamu kira-kira? Melawan Direktur Lee, kamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik, membuat kamu menanggung akibatnya. Kebetulan, saya juga orang dari Fuji Group. Dia bilang dia orang dari Fuji Group. Apakah kamu seorang penggembala atau penjaga pintu? Identitas saya tidak pantas kalian ketahui. Nak, kamu terlalu sombong. Kalau berani, berdirilah di situ. Jangan bergerak, ya. Jangan bergerak. Hei, panggil semua saudara dari Departemen Keamanan. Segera datang ke kantor kami di kolam renang. Ada cucu yang tidak tahu diri di sini. Berani menyakiti anak saya. Saya akan membuatnya tahu. Kekuatan kelompok Fu. Sudah sampai semua, kan? Patahkan kaki anak ini untuk saya. Saya ingin tahu seberapa keras tulangnya. Berhenti. Hei, Direktur Zhang. Angin apa yang membawa kamu? Direktur Fu. Direktur Fu. Kaki saya di sini. Silakan datang. Maaf, mengganggu Anda. Kamu ini yang tidak tahu hidup dan mati. Harusnya membuatmu tahu. Kekuatan kelompok Fu. Direktur Fu. Maaf. Ini kesalahan saya karena tidak tegas mengontrol bawahan. Orang seperti ini akan segera saya singkirkan. Tidak akan pernah diterima. Saya awalnya berpikir, manusia tidak dibedakan derajatnya. Tapi lalat berisik ini adalah Direktur Fu. Silakan tunggu sebentar. Saya akan segera membersihkan, agar tidak mencemari matamu. Apa? Jangan, anak. Direktur Fu. Saya salah, Direktur Fu. Orang-orang yang perlu dibersihkan hari ini. Harusnya tidak hanya mereka, kan? Direktur Fu, bersikap baiklah. Ah, Direktur Fu. Jangan, saya rasa kolam renang ini bagus. Segera ubah menjadi taman air pribadi. Saya ingin menghadiahkannya untuk anak saya. Adik perempuan, apakah ayah benar-benar bekerja di sini? Dabo bilang, dulunya benar-benar bekerja di gedung Fu. Tapi gedung ini sangat tinggi. Di mana kita bisa menemukan ayah? Kita masuk dan bertanya saja, kan? Tante, apakah kamu punya? Melihat ayah saya. Kalian siapa? Ini bukan tempat anak-anak yang sembarangan untuk berkeliaran. Segera biarkan orang tua membawa kalian pergi. Ayah saya akan bekerja di sini. Siapa ayahmu? Dari departemen mana? Apakah dia tidak ingin bekerja lagi? Selama jam kerja, sembarangan membawa anak-anak ke sini. Jangan mengganggu pekerjaan saya. Dua anak ini, kenapa terlihat sedikit mirip dengan Yun Chen saat kecil? Ini anak perempuan siapa? Sangat imut. Jangan menangis lagi. Anak-anak, ayo pergi. Nenek akan membawa kalian ke lantai 60. Di atas sana ada taman di udara. Pemandangannya sangat bagus. Ayo, pergi. Berhenti. Kamu, nenek ini, tidak mengerti bahasa manusia, ya? Saya katakan padamu, ini adalah grup Fu. Bukan untuk kalian yang seperti ini, kucing dan anjing, yang bisa masuk sembarangan. Kalau saya tetap mau masuk, bagaimana? Maka saya tidak akan baik-baik saja dengan kalian. Berhenti. Direktur utama, kenapa Anda datang? Kenapa tidak meminta saya mengirim mobil untuk menjemput Anda? Saya masih hidup. Saya baru beberapa hari tidak datang ke kantor. Ini dianggap seperti kucing dan anjing. Direktur utama, maaf. Saya tidak tahu Anda datang. Tolong maafkan saya. Saya mohon padamu. Direktur utama, saya sudah berumur. Tentu saya tidak akan mempermasalahkanmu. Hanya merasa kasihan pada kedua anak itu. Direktur utama, aku tidak seharusnya menyinggung nona kecil dan tuan kecil. Aku sangat minta maaf. Minta maaf. Ketua direksi, kamu dipecat. Mulai sekarang, tidak boleh memasuki rumahku meski setapak. Ayah. Tadi aku di bawah. Lihat ada anak laki-laki kecil ini. Mirip sekali denganmu. Tidak menyangka itu memang benar. Kau nakal sekali. Kapan kamu memberi nenek membuat kejutan sebesar ini? Aku hanya memberi waktu 3 hari. Waktu harus memberi aku jawaban. Sudah tahu, itu dia. Tuan, Anda telah sampai di tujuan. Silakan bawa barang-barang Anda dengan baik.
Qin, Shen Bingsui. Mengapa Fu Yunchen adalah kamu? Bao dan Xiao Bao. Mengapa bisa bersama kamu? Kamu tahu alamatnya. Aku hanya memberi waktu 10 menit. Fu Yunchen, di mana anakku? Shen Muxue. Berapa banyak biji yang kau curi dariku? Berapa banyak maksudmu? Tentu saja hanya satu. Tenang, jangan panik. Dia pasti sedang menguji saya. Siapa anak dari Bao dan Xiao Bao? Mereka. Tentu saja mereka adalah anakku dan suamiku. Suamiku, kau yang suka gonta-ganti pasangan. Tidak mematuhi kodrat wanita. Wanita yang pernah tidur denganku. Kau bahkan masih menggoda pria lain. Kau sepertinya kecanduan melahirkan. Tuanku, saya tidak ada hubungan dengan Anda. Dengan siapa saya bersama adalah hak saya. Shen Muxue, kau tidak berhak menjadi ibu dari anakku. Saya pasti tidak akan membiarkannya hidup dengan wanita seperti kamu. Hidup bersama. Besok saya akan membawanya kembali ke keluarga Fu. Matamu buta, ya. Kau bahkan berani menabrakku. Maaf, Nona. Saya akan segera mengurusnya untuk Anda. Shen Muxue. Donger, cepat lihat sini. Pelayan ini ternyata adalah Shen Bingsui. Oh, benar-benar kau ya. Nona dari keluarga Shen. Tidak menyangka setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Kau ternyata jatuh menjadinya seperti ini. Ah, jangan salah paham. Kau sebenarnya cukup cocok untuk hidup seperti pelayan. Hidup orang-orang kelas bawah. Selain itu, dia sudah bukan Nona dari keluarga Shen lagi. Siapa yang tidak tahu sekarang? Jiaru sebenarnya adalah putri keluarga Shen. Shen Muxue, kamu belum tahu kan? Adikmu akan menikah dengan cinta lamamu. Fang Shaoting sudah menikah. Tunggu sampai dia menjadi nyonya muda keluarga Fang. Menginjakmu seperti menginjak semut. Apa yang kamu katakan? Shen Bingsui. Lompat buku. Apakah yang mereka katakan tentang Fang Shaoting itu benar? Shen Bingsui, kamu belum tahu kan? Kakak Shaoting sudah sangat kesal padamu. Saat itu, membawamu masuk. Menjualmu kepada Chen Zong juga dia yang bilang. Dulu, keluarga Fang hampir bangkrut. Itu ibuku, Rujia. Itu adalah tentang Juan. Mengambil uang untuk menyelamatkan keluargamu. Kamu tidak tahu berterima kasih sudah cukup. Bahkan kamu bekerja sama dengan Shen Jiaru untuk menganiayaku. Apakah kamu masih manusia? Shen Muxue, ibumu memberikan uang kepada keluarga kami. Tapi kalian berdua, ibu dan anak, memperlakukan saya seperti anjing. Sama sekali tidak peduli dengan perasaanku. Kamu setiap hari bersikap seperti perawan suci. Tidak ada yang membiarkan saya berendam. Semuanya membuat saya sangat muak. Fang Shaoting, kau hewan brengsek. Kenapa masih berbicara dengannya? Bawa dia ke belakang gudang untukku. Shen Mu, Jiaru sekarang adalah satu-satunya pewaris grup Shen. Jika kamu tahu diri, segera berlutut dan minta maaf padanya. Jiaru kita cantik dan baik hati. Mungkin dia bisa mengampunimu. Dia pantas jadi pewaris. Jiaru tidak pantas. Apakah kamu pantas? Dengar-dengar kamu pergi untuk melahirkan anak di lelaki liar di desa. Orang macam kamu yang membawa sial. Dan wanita jahat yang melanggar norma. Harusnya kamu mati. Baiklah, bunuh saja saya. Shen Muxue, jangan mengancam saya. Apa kamu pikir ibumu hilang? Sebenarnya, aku dan papa yang mendorongnya ke jurang. Ternyata kematian ibuku bukan kecelakaan. Semuanya adalah karena kamu dan hewan brengsek itu. Shen Jiaru, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Jiaru, saya rasa kita harus memberikan pelajaran padanya. Dia tidak akan menyerah. Kalian berdua, pegang dia. Lepaskan saya. Orang-orang penting pasti akan datang. Jika kamu tidak melepaskan sekarang, saya akan berteriak. Kamu juga tidak ingin keadaan ini berakhir buruk, kan? Silakan berteriak. Jika kamu bisa, teriak lebih keras. Saya ingin lihat siapa yang akan menyelamatkanmu. Nanti saya akan bilang bahwa kamu yang menggoda tunangan saya, dan saya akan menangkapmu basah-basah. Saya ingin tahu siapa yang akan membantu kamu yang hina ini. Bicara, dia hanyalah seekor anjing yang tidak tahu terima kasih. Melihatnya saja sudah membuat saya mual. Dalam kondisi terdesak pun dia masih berani. Jiaru, jika dia tidak mau bekerja sama, lebih baik kamu ambil kertas kosong. Tekan sidik jari di sini. Nanti isi di atas ini. Tulis apa saja yang kamu mau.
Itu ide yang bagus. Sen Lixue, tunggu sampai saya bereskan kamu. Lalu saya akan urus anak harammu. Sen Jiaru tidak akan membiarkanmu menyentuh anak saya. Jangan terburu-buru. Segera akan membuat kalian sekeluarga bersatu kembali. Fu Yunchen, Sen Muxue, kenapa kamu berteriak sembarangan? Fu Yunchen bukan orang yang cocok untuk kamu sebut-sebut. Fu Yunchen adalah prianya saya. Sen Muxue, apa kamu sudah gila? Fu Yunchen adalah orang yang berada di puncak piramida, dan bukan orang sembarangan yang bisa kamu kenal. Sen Muxue, apakah kamu suka berhayal di siang bolong? Seharian penuh hanya berhayal. Saya bilang Fu Yunchen adalah prianya saya. Fu Yunchen selalu memiliki standar yang tinggi. Selama bertahun-tahun bahkan tidak ada berita sensasional tentang dia. Kamu juga berhak memikirkan dia. Jiaru, jangan buang waktu dengan dia. Potong jari-jarinya, lalu gores wajahnya. Lihat apakah dia masih berani menantang kamu. Sialan kamu. Saya menguruhmu untuk menghormati minum. Jika tidak, kamu akan menghadapi akibatnya. Hari ini, saya akan menghancurkan wajahmu yang menawan ini. Fu Yunchen, selamatkan aku. Tuan Fu, kalian berani menyentuh wanitaku? Dialah yang menggoda tunanganku. Jadi, aku tidak pernah memukul wanita. Tapi jika mulutmu tidak lebih bersih sedikitpun, aku tidak keberatan untuk membersihkannya. Kami dan Muxue adalah teman lama. Kami hanya bercanda sedikit dengannya. Muxue, cepat jelaskan kepada Tuan Fu. Zhang Wanting, Zhao Donger, kalian lupa bagaimana aku memperlakukan kalian. Kalian berdua, makhluk pengkhianat. Kalian tidak pantas berbicara denganku. Bagaimana kau ingin menangani mereka? Dengan cara yang sama, kembalikan pada mereka. Anakku, kalian baru saja. Kalian. Aku ini perempuan murahan. Aku tidak punya malu. Aku ini anjing. Aku ini tidak tahu malu. Aku perempuan murahan. Aku layak dipukul. Tuan Fu, semua ini adalah perbuatan Sen Jiaru. Dia yang memukul orang itu. Dia yang menuangkan minumannya. Tidak ada hubungannya denganku. Fang Shaoting. Tuan Fu, aku salah. Aku tidak berani lagi. Kalian sedang kebingungan apa? Menunggu aku turun tangan sendiri. Fu, aku salah. Aku tidak berani lagi. Aku ini orang yang rendah. Aku salah. Sen Jiaru, saat kamu memukulku barusan, bukankah itu cukup kuat? Kenapa sekarang tidak berdaya? Kakak, aku salah. Aku tidak berani lagi. Jangan sentuh aku. Kakak, berikan aku satu kesempatan lagi ya. Maukah kamu memaafkanku? Aku tidak berani lagi. 7 tahun yang lalu, aku mencoba berbagai cara untuk menghindari kalian. Tapi kalian terus menggangguku. Sekarang kamu meminta agar aku melepaskanmu. Apa kamu tidak merasa ini terlalu konyol? Sen Jiaru, aku sebenarnya tidak ingin mencari masalah. Namun, orang baik seringkali ditindas. Akibat hari ini adalah kesalahanmu sendiri. Kakak, aku ini adikmu loh. Begitu kepada aku. Ayah tidak akan membiarkanmu pergi. HMPH. Baiklah. Aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan membuat kalian membayar utang darah kepada ibuku. Bayar nyawa. Hal seperti ini tidak perlu kamu yang turun tangan. Biarkan saudara-saudaramu yang melakukannya. Kenapa masih tertegun di situ? Siapa di antara kalian yang memukulnya paling keras? Aku akan membebaskan salah satu dari kalian. Kamu ini bajingan yang merugikan orang. Apakah kamu masih puas? Sen Jiaru, kita belum menyelesaikan urusan kita. Ini baru permulaan. Biarkan aku yang melakukannya. Terima kasih. Di mana pria liar itu? Tidak datang untuk membela kamu. Dia sedang pergi dinas. Aku bilang, pilihanmu terhadap pria sangat buruk.
Saat paling membutuhkannya, dia malah tidak muncul. Apa itu namanya pria? Tuan Fu, terima kasih untuk masalah hari ini. Tapi bagaimana kamu tahu aku ada di mana? Hotel itu adalah milik keluarga Fu. Begitu kamu melangkah masuk ke hotel, aku langsung tahu. Apa kamu mengira sistem keamanan 360 derajat itu hanya sebuah lelucon? Ah, wanita yang memimpin tadi berkata, dia adalah anggota keluarga Sen. Lalu dia bilang dia adalah saudara perempuanmu. Jadi, apakah itu berarti kamu adalah orang Sen? Sen Jiaru adalah anak dari selingkuhan. Sejak lahir, aku dibawa pulang oleh ayahku. Dia tumbuh bersamaku sejak kecil. Setelah ibuku menghilang, mereka ingin mendapatkan saham yang aku miliki. Jadi, mereka terus-menerus menganiaya aku tanpa henti. Apakah kamu pikir ibumu hilang? Sebenarnya, aku dan ayahlah yang mendorongnya dari tebing. Ibu, aku pasti akan membalaskan dendammu. Mereka berhutang padamu. Aku akan membuat mereka mengembalikan ribuan kali lipat. Lalu jika halo? Apa? Bagaimana mungkin nenekku pingsan? Bagaimana bisa ibuku pingsan? Aduh. Aduh. Nenek, apa yang terjadi padamu? Di mana Yunchen? Nenek sudah tua. Apakah nenek masih punya beberapa hari untuk hidup? Nenek, hari itu di rumah Fu, melihat dua anak itu pasti adalah anakmu. Kapan kamu akan membawa kedua anak itu? Masih ada ibu dari anak itu. Juga bawa kembali untuk berbicara. Nenek, jangan bikin keributan. Nenek sudah sangat sakit. Bahkan satu keinginan kecil pun. Apakah kau tidak puas? Baiklah, Nenek. Nenek ingin bertemu denganmu, cepat masuk. Nenek Fu, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Sui, mengapa kamu di sini? Xiao Sui, kau adalah menantu kecilku. Hahaha. Tidak heran ketika pertama kali aku melihatmu. Aku langsung menyukaimu. Ternyata kamu dan Yunchen sudah. Hahaha. Pasti itu si nakal Yunchen. Membiarkan kalian berdua mengembara di luar begitu lama. Kamu dan anak itu pasti banyak menderita. Kamu pasti telah mengalami banyak kesulitan dengan anak itu. Kedepannya, ada nenek di sini. Tidak akan membiarkannya mengganggumu lagi. Ayo, nenek, kepala Anda sudah tidak sakit lagi. Aku sudah bertemu dengan menantu. Tentu saja itu bagus. Hai, Xiao Sui, dua anak itu. Kapan kamu membawa mereka pindah ke rumah keluarga? Nenek, mereka bukan. Nenek, istirahatlah dulu. Aku masih ada yang ingin dibicarakan dengan Muksui. Ayo jalan-jalan. Bicaralah dengan baik. Tadi di dalam ngomong apa sama nenek? Erbau dan Xiaobao bukan anakmu. Tentu saja aku harus menjelaskan dengan jelas kepada nenek. Aku peringatkan kamu. Nenekku tidak sehat. Jangan sekali-sekali kamu berbicara sembarangan. Apakah kamu membiarkan dia salah mengerti? Mulai besok, kamu dan 3 anak pindah ke rumah Fu untuk tinggal. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Kenapa harus mendengarkanku? Aku akan memberimu uang. Membeli waktu 3 bulan untukmu. Tugas selama 3 bulan ini adalah membuat nenek senang. Sen Jiaru pasti akan menyerangku lagi. Masuk rumah. Kalau tinggal di rumah Fu, keamanan anak-anak jadi terjamin. Menuju. Ayo, cucuku yang baik. Hahaha. Ayo, nenek buyut merindukanmu sekali. Hahaha. Ini juga cicit saya. Ini adalah Dabao. Ayo Dabao, cepat datang, biar nenek peluk. Ayo hahaha. Ayo. Ayo, Tuhan. Hahaha. Ini. Saya sudah punya 3 cicit. Hahaha. Nenek siap-siap. Setiap orang memberi kalian 1 gedung. Bagaimana? Bagus? Hahaha. Ibu luar biasa. Kami sudah banyak, dan juga ada nenek. Tidak ada yang akan mengatakan lagi. Kami adalah anak haram. Apakah saya terlalu egois? Anak-anak butuh ayah. Mungkin saya harus memberitahu Fu Yunchen kebenarannya. Keluarga Fu kami
Beberapa generasi hanya diwariskan kepada Yunchen. Sudah berhasil, ayo. Sekarang saya dikaruniai banyak anak. Ayo, saya sangat senang. Kapan kalian akan mengadakan pernikahan lagi? Kami, tanpa persetujuan saya. Siapapun jangan harap bisa masuk ke rumah saya.